Meningkatnya kesadaran masyarakat pada penggunaan produk agribisnis dan potensi pasar global di Indonesia. Dengan PT Tunas Baru Lampung sebagai pemain kunci di industri ini, kami, Trim Tripesa, dengan saya, Sophia Utatunisa, bersama rekan saya, Nia Yuniarti dan Faujan Imanullah, dengan bangga mewakili Universitas di Pasung Tasikmalaya di bawah bimbingan Ibu Amalia Siti Hodijah SAK MSc. PT Tunas Baru Lampung meyakini kami untuk merekomendasikan pembelian saham TBLA pada target harga Rp1.392 dengan harga penutupan Rp753 berpegang pada prinsip keberlanjutan. TBLA berhasil mengintegrasikan produksinya di sektor agribisnis, khususnya kelapa sawit, gula, dan biodiesel. TBLA memiliki 13 anak perusahaan dengan 2 anak perusahaan beroperasi di Singapura. TBLA memiliki kapasitas produksi terintegrasi yang mencakup 765.000 ton biodiesel per tahun, 1,8 juta ton CVO, dan 324.000 ton gula. Cakupan distribusi TBLA mencapai lebih dari 150.000 titik penjualan domestik dan ekspansi ekspor ke Asia dan Afrika. Dengan kapitalisasi pasar mencapai 4.850 triliun. Saat ini, komposisi kepemilikan saham TBLA dimiliki oleh PT Sungai Budi sebesar 26,56%, PT Budi Delta Swakarya 32,77%, dan sisanya 40,58% oleh masyarakat baik domestik. Bapak Santoso Winata selaku Presiden Komisaris TBLA. Meskipun penjualan internasional mengalami penurunan sebesar 6% pada tahun 2024 karena resistensi produk biodiesel Indonesia di beberapa negara Eropa dan Amerika, keyakinan kami kuat untuk merekomendasikan pembelian saham TBLA dengan upside 84,80% berdasarkan pada 3 katalis utama, yaitu prospek agribisnis dan peningkatan daya beli, perusahaan fundamental yang kuat, dan harga yang undervalued. Kondisi Amerika Serikat, Federal Reserve AS masih mempertahankan target Fed Fund Rate di kisaran 5,25% sampai 5,50% pada pertengahan tahun 2025 sebagai upaya stabilisasi akibat tinggi inflasi global serta kondisi ekonomi. Namun, hasil pertemuan FOMC memberikan sinyal adanya potensi penurunan suku bunga pada waktu mendatang seiring dengan mulai membaiknya perekonomian global dan penurunan inflasi yang diproyeksikan IMF menjadi 4,2% pada 2025. Hal ini sejalan pula dengan tanda perluasan market rally dengan peningkatan indeks S&P 500, Dow, dan Nasdaq yang menuju kenaikan terpanjangnya di dalam beberapa tahun. Peningkatan daya beli di masyarakat terhadap produk agribisnis ditunjukkan dengan proyeksi pasar agribisnis Indonesia yang diperkirakan mencapai 277 triliun rupiah atau setara dengan 19,8 miliar US dollar. Dan pasar biodiesel global yang terus bertumbuh dengan CAGR 11,4% dari tahun 2024 hingga tahun 2034. Potensi ini didukung dengan pertumbuhan sektor pertanian Indonesia yang mencatat pertumbuhan sebesar 10,52% secara tahunan pada 2025, menjadikannya kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan meningkat di kisaran 4,7% pada tahun 2025 dengan stimulasi Bank Indonesia yang memangkas BI Rate menjadi 5,25% pada Juli 2025. Meskipun produksi sempat lesu akibat inflasi pangan yang menjadi penyumbang terbesar inflasi umum, kami melihat membaiknya kondisi. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada Juni 2025 tercatat 1,87%. Melihat kondisi keuangan yang mulai stabil dan tren yang sejalan antara kebutuhan masyarakat terhadap pangan dan energi, melihat prediksi BMKG akan curah hujan optimal pada bulan Agustus sampai Oktober 2025 di perkebunan utama TBLA, Sumatera, Lampung, dan juga Kalimantan. Memperkuat keyakinan kami bahwa dengan kondisi cuaca yang lebih basah akan meningkatkan produktivitas kelapa sawit dan tebu. Hal ini akan mendorong penjualan, meluaskan ekspansi ekspor, dan juga memenuhi kebutuhan pasar domestik dari pasar TBLA. Khususnya persebaran produk TBLA dengan saluran distribusi mencapai lebih dari 150.000 titik penjualan di domestik menguatkan posisi. Persaingan pasar sebagai pemain kunci di industri agribisnis. TBLA mendapatkan keuntungan besar akibat pandemi yang tercermin pada volume biodiesel yang signifikan pada tahun 2024 sebanyak 13,16 juta kiloliter. Tahun 2024 menjadi momentum kebangkitan pendapatan perusahaan. Kami memproyeksikan TBLA akan melanjutkan pertumbuhan berkelanjutan melihat perbaikan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kami memproyeksikan penjualan domestik dan global TBLA meningkat sebesar 13,7% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Kami memproyeksikan gross profit margin atau GPM TBLA akan meningkat menjadi 20,50% pada 2025
dari 17,24% pada tahun 2024. Selaras dengan pertumbuhan pendapatan, operating profit margin atau OPM akan meningkat menjadi 8,56% pada tahun 2025 dari 5,19% pada tahun 2024. TBLA akan menutup laporan laba rugi dengan net profit margin atau NPM pada tahun 2028 sebesar 6,68. TBLA adalah salah satu emiten yang mengelola utang jangka panjang dengan proporsi terkendali, bahkan tidak memiliki utang jangka panjang yang signifikan, sehingga memberikan tingkat pengembalian yang besar bagi pemegang saham. TBLA membagikan dividen pada tahun 2024 dengan payout ratio di atas 30%. Kami memproyeksikan TBLA akan terus membagikan dividen. Perbaikan aktivitas dilakukan manajemen dengan rasio aktivitas yang baik didukung dengan minimnya perusahaan memiliki utang, membuat resiko kebangkrutan perusahaan rendah. Hal ini kami buktikan melalui analisis Alman Z-Score. TBLA memiliki nilai Z-Score sebesar 5,39 pada tahun 2024 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 6,13 pada tahun 2025 mendatang. Hal ini mengindikasikan perusahaan jauh dari risiko kebangkrutan dan memiliki fundamental keuangan yang sangat solid. Berdasarkan tren permintaan di pasar internasional, pasar biodiesel global diperkirakan mencapai 326,42 miliar US dollar pada tahun 2034. Diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 11,4% dari tahun 2024 hingga tahun 2034. Fenomena ini sejalan dengan pertumbuhan pasar domestik yang juga menunjukkan permintaan yang kuat terhadap produk olahan sawit dan gula. Pemulihan ekonomi Indonesia didukung oleh IKK yang menunjukkan optimisme berkelanjutan terhadap perekonomian yang mencerminkan prospek yang kuat. Sepanjang tahun 2024, IKK konsisten di atas 120 setiap bulan dan mencapai titik tertinggi di bulan Desember dan April sebesar 127,7. Indonesia menjadi tempat berkembang yang sangat subur bagi sektor kelapa sawit dan gula, didukung oleh posisinya sebagai produsen sawit terbesar dunia. Sebagai hasilnya, industri kelapa sawit di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Dalam menjalankan bisnisnya, TBLA sangat memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam komitmennya untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan menerapkan konsep zero waste pada pabrik kelapa sawitnya. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik juga menjadi prioritas utama. Dalam upaya menghasilkan produk yang ramah lingkungan, TBLA telah mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan, mengoptimalkan pemanfaatan limbah cair kelapa sawit atau POME dengan teknologi methane capture untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. TBLA juga berhasil meningkatkan rasio penggunaan energi terbarukan dengan memanfaatkan cangkang dan fiber mencapai efisiensi sebesar 56.016 ton CO2 per tahun dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil. Untuk mendukung ekonomi lokal, TBLA telah menjalin kerjasama dengan 7.000 petani plasma dengan luas area 13.650 hektar. Kerjasama ini tidak hanya memastikan pasokan bahan baku utama TBLA tetap berkelanjutan, tetapi juga membantu dalam pengembangan ekonomi lokal. Kami menghitung nilai intrinsik TBLA menggunakan DCF FCFE untuk mengukur potensi cash flow yang dapat diperoleh perusahaan dari ekuitas yang dimiliki. Kami menggunakan terminal growth sebesar 7,25% yang kami asumsikan dari fluktuasi harga CPO dan gula dalam 5 tahun terakhir. Kami melakukan penyesuaian pada pendapatan dan biaya barang terjual untuk menentukan skenario yang mungkin terjadi. Kami melakukan analisis skenario untuk melihat probabilitas dari potensi upside dan downside konsistensi distribusi dividen TBLA meyakinkan kami melakukan analisis DDM. Kami melakukan valuasi relatif, PER dan PBV sebagai acuan performa perusahaan dengan pergerakan harga saham di bursa. Analisis PER dan PBV mengindikasikan bahwa saham TBLA undervalued. Kami juga melakukan analisis Monte Carlo untuk menguji kekokohan model valuasi. Hasil analisis menunjukkan 60,70% rekomendasi buy. Untuk mengukur rekomendasi valuasi dari hasil analisis, kami menggunakan backtest model probabilitas capaian target. Kami menggunakan pembobotan valuasi berdasarkan backtest dari model valuasi yang kami gunakan. Kemudian kami satukan antara valuasi DCF dan relatif. Kami merekomendasikan beli saham TBLA dengan target harga Rp1.392 dengan upside 84,8. Tim kami membagi 4 risiko yang muncul dari TBLA. Yang pertama, ketergantungan pada kondisi iklim cuaca ekstrim. Yang kedua, net profit margin yang rendah mengindikasikan tantangan efisiensi biaya produksi dan operasional. Yang ketiga, resistensi produk biodiesel Indonesia di negara Eropa dan Amerika. Dan yang keempat, fluktuasi kurs rupiah yang melemah berpotensi meningkatkan biaya impor TBLA. Kami mengidentifikasi keempat risiko tersebut, tetapi dampaknya cukup kecil jika perusahaan menerapkan tindakan langkah mitigasi ke depan. Kami optimis TBLA masih memiliki ruang untuk tumbuh dengan prospek agribisnis dan peningkatan daya beli masyarakat yang kuat, serta fundamental keuangan perusahaan yang stabil.